Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenghuhu Fauziah Nurzaida dengan nomor NPM 240621200027. Kali ini saya akan membahas mengenai teori tentang pengembangan metode pendidikan Islam dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG dan Dr. Hajah Neneng Napisah MSI MAG. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu landasan pentingnya pendidikan yang tertera pada penggalan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang selanjutnya ada pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, Ramayulis mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada beberapa hal yang harus ada dalam metode, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, adanya aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, aktivitas itu terjadi saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, adanya perubahan tingkah laku setelah aktivitas itu dilakukan. Ada istilah lain yang dalam pendidikan mengandung makna berdekatan dengan metode, yaitu pendekatan dan teknik atau strategi. Pendekatan merupakan pandangan falsafi terhadap subjek atau meter yang harus diajarkan dan dapat diartikan sebagai pedoman mengajar yang bersifat realistis. Sedangkan teknik atau strategi adalah siasat atau cara penyajian yang dikuasai pendidik dalam mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya ada karakteristik metode pendidikan Islam. Yang pertama, keseluruhan proses penerapan metode pendidikan Islam, mulai dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya, tetap didasarkan pada nilai-nilai asas Islam sebagai ajaran yang universal. Yang kedua, proses pembentukan. Penerapan dan pengembangannya tetap tidak dapat dipisahkan dengan konsep akhlak sebagai tujuan tertinggi dan pendidikan Islam. Ketiga, ada metode pendidikan Islam berusaha sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktik. Yang keempat, dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan dalam menggunakan serta mengkombinasikan berbagai metode pendidikan yang ada dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang kelima, metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi dan mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlak karimah. Yang selanjutnya ada macam-macam metode pendidikan Islam. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Yang selanjutnya ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ini adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka baca. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode ini adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Selanjutnya ada metode pemberian tugas. Metode ini adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus bertanggung jawab. Yang selanjutnya ada metode demonstrasi.
Metode ini adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu, sedangkan murid memperhatikannya. Biasanya metode ini dilakukan secara praktek oleh gurunya. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode ini adalah cara mengajar dengan menyuruh murid melakukan suatu percobaan, dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid. Sedangkan guru hanya memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. Selanjutnya ada metode amsal atau perumpamaan. Metode ini yaitu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. Selanjutnya ada metode targhib dan tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan, agar peserta didik dapat melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang terakhir ada metode pengulangan atau tikror, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang-ulang materi tersebut, dengan harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang disampaikannya. Satu proses yang penting dalam pembelajaran adalah pengulangan atau latihan atau praktek yang diulang-ulang, baik latihan mental di mana seseorang membayangkan dirinya melakukan perbuatan tertentu, maupun latihan motorik yang melakukan perbuatan secara nyata merupakan alat-alat bantu ingatan yang penting. Metode pengulangan juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjelaskan sesuatu yang penting untuk gampang diingat oleh para sahabatnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori tentang pengembangan metode pendidikan Islam. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.